jumpa dengan Ani. Nah, untuk memahami materi, silakan menyimak video berikut ini. Rangkuman pembelajaran tema 3, subtema 4. Untuk bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya ada 6. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan malam hari. Yang kedua, siswa mampu menyusun kosakata menjadi kalimat. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui kalimat yang berhubungan dengan kegiatan malam hari. Yang keempat, siswa mampu menyusun kalimat yang berhubungan dengan kegiatan malam hari. Yang kelima, siswa mampu mengurutkan kegiatan malam hari. Yang keenam, siswa mampu menuliskan cerita yang berisi kalimat tentang malam hari. Untuk PPKN, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa mampu menceritakan aturan kegiatan yang berlaku pada malam hari. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan pada malam hari sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui kebiasaan baik di malam hari. Untuk matematika, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa mampu melakukan penjumlahan bilangan, yaitu bilangan 11 sampai dengan 20. Yang kedua, siswa mampu melakukan pengurangan bilangan, yaitu bilangan 11 sampai dengan 20. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Untuk SBDP, tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, siswa mampu memahami bahan alam untuk membuat kerajinan. Yang kedua, siswa mampu memahami tumbuhan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Yang ketiga, siswa mampu memahami bahan dari tumbuhan yang digunakan dalam membuat kerajinan. Yang keempat, siswa mampu mengetahui contoh kerajinan yang terbuat dari tumbuhan. Untuk muatan bahasa Indonesia, kosakata tentang kegiatan malam hari. Coba perhatikan gambarnya. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui ciri-ciri malam hari ada banyak ya. Di antaranya pertama, gelap, sejuk, sepi, adanya bintang, dan juga adanya bulan. Nah, kegiatan apa saja yang biasa kamu lakukan pada malam hari? Dari gambar dapat diketahui kegiatan yang mereka lakukan pada malam hari yaitu duduk-duduk di depan rumah ataupun melihat bintang di teras rumah. Apakah kegiatan kalian sama dengan mereka? Selanjutnya, mari membaca cerita yaitu kegiatanku pada malam hari pada halaman 76. Kegiatanku pada malam hari. Pada malam hari, langit tampak gelap. Matahari sudah terbenam. Jika langit cerah, bulan dan bintang-bintang akan tampak di langit. Lampu-lampu dinyalakan. Ada beberapa hewan malam seperti kunang-kunang dan kelelawar. Pada malam hari, Dedi berkumpul bersama keluarga. Keluarga Dedi makan malam bersama. Setelah itu, Dedi mengerjakan PR. Dedi juga mengulang pelajaran. Pada pukul 9 malam, Dedi bersiap-siap tidur. Berdasarkan cerita yang kita baca, dapat diketahui bahwasanya pada malam hari langit tampak gelap. Matahari sudah terbenam. Ada beberapa hewan malam seperti kunang-kunang dan kelelawar. Pada malam hari, Dedi berkumpul bersama keluarga. Dedi makan malam bersama keluarga. Setelah itu, Dedi mengerjakan PR dan mengulang pelajarannya. Pada pukul 9 malam, Dedi bersiap-siap untuk tidur. Kosakata tentang kegiatan pada malam hari. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang berkaitan dengan kegiatan malam hari. Kata pertama, bersama. Kata kedua, keluarga. Kata ketiga, makan. Kata keempat, malam. Jika disusun, maka menjadi kalimat makan malam bersama keluarga. Kalimat tentang kegiatan pada malam hari. Bacalah cerita yang berjudul Mei Gemar Membaca pada halaman 82. Mei gemar membaca. Mei suka membaca buku cerita.
Setiap malam sebelum tidur, Mei membaca buku. Malam ini, Mei membaca cerita tentang kelinci dan kura-kura. Ceritanya seru sekali. Selesai membaca, Mei mematikan lampu kamar. Mei tidak lupa berdoa sebelum tidur. Nah, apa yang dilakukan Mei pada malam hari? Nah, pada malam hari, Mei suka membaca buku cerita. Malam ini, Mei membaca cerita tentang kelinci dan kura-kura. Selesai membaca, Mei mematikan lampu kamar serta berdoa sebelum tidur. Menyusun kalimat tentang kegiatan pada malam hari. Susunlah kata-kata berikut sehingga menjadi sebuah kalimat. Kata pertama, pelajaran. Kata kedua, Maria. Kata ketiga, menyiapkan. Kata keempat, buku. Susunan kalimatnya yaitu Maria menyiapkan buku pelajaran. Mengurutkan kegiatan pada malam hari. Perhatikan gambar berikut dan urutkan sehingga menjadi urutan yang benar. Pada gambar pertama yaitu Komang makan malam bersama ayah dan ibu. Yang kedua, Komang membantu ibu mencuci piring. Yang ketiga, Komang membantu ibu menyiapkan makan malam. Urutan yang benar yaitu 3, 1, 2. 3, Komang membantu ibu menyiapkan makan malam. 1, Komang makan malam bersama ayah dan ibu. 2, Komang membantu ibu mencuci piring. Menulis cerita tentang kegiatan pada malam hari. Perhatikan urutan gambarnya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menuliskan cerita. Misalnya, Dedi menyikat giginya, kemudian berdoa sebelum tidur. Tidak lama setelah itu, dia pun sudah terlelap. PPKN, menceritakan aturan kegiatan pada malam hari. Salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan pada malam hari adalah makan malam. Berikut contoh sikap baik saat makan malam yaitu membantu ibu menyiapkan makan malam. Berdoa sebelum makan malam, tidak bersuara saat makan. Menaati aturan membuat suasana menjadi nyaman ya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Ini kebiasaan baik pada malam hari, yaitu mencuci kaki dan tangan, menyikat gigi, mengambil selimut sebelum tidur, kemudian berdoa sebelum tidur. Nah, apa saja sih kegiatanmu pada saat makan malam? Apakah sama dengan Komang tadi? Nah, apakah yang kamu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan aturan? Miss harap sudah sesuai ya. Untuk kegiatan pada malam hari sesuai aturan, kebiasaan jadi sebelum tidur yaitu pertama, menggosok gigi, mencuci kaki dan tangan, tidak menonton televisi hingga larut malam, berdoa sebelum tidur. Apakah kebiasaanmu sebelum kamu tidur? Apakah sama dengan Dedi? Ataukah punya kebiasaan tersendiri sebelum tidur? Kebiasaan baik pada malam hari. Ada beberapa ya, contohnya yaitu makan malam bersama, menggosok gigi sebelum tidur, merapikan buku pelajaran, mematikan lampu sebelum tidur. Untuk muatan matematika, penjumlahan bilangan 11 sampai dengan 20. Menjumlahkan banyaknya benda, coba perhatikan. Ada 7 buah gitar, kemudian ada 5 buah gitar. Kita akan menjumlahkannya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 7 ditambah 5 itu sama dengan 12. Nah, menjumlahkan bilangan dengan jari. Coba 8 ditambah 3. Simpan bilangan 8, kemudian membuka jari sebanyak 3. Kita hitung. 9, 10, 11. Berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan 15 tambah 3 sama dengan, coba perhatikan garis bilangannya. Nah, untuk menjumlahkan 15 ditambah 3, kita akan melangkah sebanyak 3 kali. Perhatikan lingkaran merahnya. Di situ dijelaskan bahwa kita akan melangkah sebanyak 3 kali. Berarti 15 ditambah 3 sama dengan 18.
Selanjutnya, pengurangan bilangan 11 sampai dengan 20. Mengurangkan bilangan dengan gambar 12 dikurang 4. Nah, di situ ada gambar 12 botol. Kemudian disilang 4 botolnya. Berarti 12 dikurang 4 sama dengan 8. Selanjutnya, di sini ada 15 gambar kue kering. Nah, 15 kue kering itu disilang 3, berarti 15 dikurang 3 sama dengan 12. Mengurangkan bilangan dengan menghitung mundur. 12 dikurang 7 sama dengan, perhatikan ya, kita menghitung mundur berarti 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, berarti 12 dikurang 7 sama dengan 5. Pengurangan bilangan yang sama akan menghasilkan bilangan 0. Misalnya, 7 dikurang 7 sama dengan, coba perhatikan, 7 akan mundur sebanyak 7 kali. Berarti 7 dikurang 7 sama dengan 0. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkahnya yang pertama, bacalah soal dengan teliti. Kedua, temukan kata kunci pada soal cerita. Yang ketiga, tentukan operasi hitung yang sesuai. Contoh kata yang berarti tambah, yaitu diberi lagi, ditambahkan, diletakkan lagi, dan datang lagi. Adapun contoh soalnya yaitu kakak membantu ibu merapikan buku ke dalam rak. Di dalam buku sudah ada 12 buku. Kakak memasukkan lagi 7 buku. Berapa banyak buku di dalam rak sekarang? Berarti 12 ditambah 7 sama dengan 19. Nah, contoh kata yang berarti kurang yaitu diambil, digunakan, dimakan, hilang, dan pecah. Contoh soalnya yaitu ayah memiliki 19 tanaman hias, lalu sebanyak 7 tanaman hias itu layu. Berapa banyak tanaman hias yang masih segar? Berarti 19 dikurang 7 sama dengan 12. Untuk muatan SPDT, tumbuhan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Bahan dari tumbuhan yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan ada 3. Pertama, biji-bijian. Kedua, daun kering. Ketiga, ranting kering. Kerajinan menghias tempat pensil. Coba perhatikan itu hasilnya ya. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk menghias tempat pensil yaitu kaleng bekas, kertas warna, pensil, lem, dan juga biji-bijian. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, bersihkan bagian luar kaleng dengan lap. 2. Gambarlah bentuk atau pola sesuai dengan kreativitasmu pada kertas warna. Ketiga, oleskan bagian luar kaleng dengan lem. Keempat, rekatkan kertas ke permukaan kaleng. Kelima, oleskan bagian gambar atau pola dengan lem. Lalu tempelkan biji-bijian. Keenam, keringkan kaleng di tempat terbuka. Tempat pensil sudah siap digunakan. Nah, ini kalian praktekkan kan? Berharap anandaku masih mengingat alat ataupun bahan yang digunakan saat membuatnya ya. Untuk biji-bijian yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan ada banyak ya, diantaranya biji kacang hijau, biji kedelai, biji lada hitam. Coba perhatikan hasil karya dari biji-bijian. Nah, gambar kubu-kubu itu dari biji-bijian yaitu biji kedelai. Untuk bulan sabit, burung hantu, ataupun kelelawar itu terbuat dari biji-bijian yaitu kacang hijau. Nah, untuk gambar kera-kera itu terbuat dari biji-bijian juga, yaitu biji-bijian kacang hijau dan juga lada hitam. Untuk contoh kerajinan lainnya yaitu pertama, tempat tisu yang dihias dengan menggunakan daun kering. Kedua, tempat pensil yang dihias dengan menggunakan ranting kering.
ketiga yaitu gambar guci yang dihias dengan menggunakan biji-bijian. Nah, untuk melatih Anda di rumah, tugasnya ada dua, yaitu tugas di buku pena dan juga tugas di buku tulisnya. Tugas di buku pena terdapat pada halaman 97 hingga halaman 98. Untuk tugas di buku tulis yaitu kegiatanku pada malam hari. Nah, di sini anandaku bisa menuliskan kegiatan apa saja yang biasa kalian lakukan pada malam hari. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anandaku semua dapat memahami materinya. Nah, kalau anandaku sudah mengerjakan tugasnya, kalian boleh minta tolong kepada ayah, bunda, ataupun kakaknya untuk difotokan. Kemudian dikirim ke telegramnya masing-masing. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.